harga sebuah saham atau transaksi dalam bursa saham, kalau lihat itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah namanya fase akumulasi. Fase akumulasi itu terjadi ketika harga masih di dasar atau di support seperti air mancur ini, belum terlihat ada apa-apa. Kemudian mulai fase yang partisipasi adalah digambarkan seperti yang terjadi pada air mancur. Air mulai muncrat dari bawah ke atas, itu mulai fase partisipasi. Kemudian setelah fase partisipasi, kemudian mulai diawali distribusi awal, adalah ketika air mancur itu sudah muncrat, mulai dari tengahnya hampir ke atas, itu mulai terjadi fase distribusi awal. Lalu kemudian fase distribusi puncak, seperti lihat ketika air mancur mulai ke titik puncak tertingginya, dan itulah adalah fase distribusi puncak. Kemudian distribusi lanjutan setelah air mancur muncrat, kemudian mulai air itu menurun, itu distribusi lanjutan. Lalu kapan mulainya akumulasi lagi? Ketika penurunan distribusi lanjutan terus berlanjut dan mulailah hampir mendekati support baru lagi. Disitulah mulai terjadi akumulasi, dan akumulasi yang dilakukan oleh big money tidak kentara, alias sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan kekuatan untuk menyedot lot yang ada supaya tidak menarik perhatian pelaku pasar atau retail manapun. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dengan kebeningan akal dan kejernihan hati, semua yang ada di bisnis saham akan nampak jelas. Nah, untuk mempertajam itu semua, kita perlu adanya trading plan. Itu pertama. Trading plan ini dibikin supaya tujuan yang akan kita capai itu mudah. Bagaimana kita bisa membeli di harga termurah suatu saham itu dan menjualnya harga tertinggi atau di resisten pada hari itu pula. Kalau teman-teman melakukan scalping atau dating, dan untuk swing di kemudian hari apabila teman-teman mempunyai target swing, jadi semua disesuaikan stylenya masing-masing. Pagi ini kita akan membahas saham doit ketika bandar menggoreng, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara memilih sahamnya, itu yang bandar lakukan seperti apa. Nah, untuk mempermudah itu semua, maka yang dipilih ketika suatu saham itu sudah set base beberapa bulan, mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan atau kurang dari itu. Setelah itu dipilih volume atau kalau ngomongnya likuiditas di pasarnya, seberapa banyak volumenya. Nah, kita diukur dalam jangka misalkan 1 bulan atau 1 minggu. Ketika transaksi biasanya sepi, kalau side base itu retail nggak mau masuk karena belum ada sentimen apa-apa. Nah, ketika itulah bandar mulai akumulasi. Nah, cara akumulasi supaya tidak terlihat atau tidak menimbulkan menarik perhatian retail adalah dengan cara menggunakan broker atau sekuritas yang biasa retail gunakan. Mungkin dibagi dalam 20 broker atau 25 broker, itu tidak akan kentara atau tidak terlihat secara kasat mata kalau dia melakukan akumulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan harganya memang disupport atau bahkan kalau secara global itu jauh di bawah support kuat. Nah, lalu harus ada dibarengi, sebenarnya dia bisa melihat secara laporan keuangannya itu
pendapatannya bersih misalkan turun, labanya juga turun, produksinya turun. Nah, itu yang bisa digunakan suatu saham itu biasanya sideways. Nah, itu karena tidak ada kurang adanya ketertarikan di pelaku pasar retail, karena retail atau bahkan newbie atau yang lama pun pengennya trading itu sekali beli langsung cuan. Nah, itu adalah dua tahapan cara bandar melakukan cornering atau menggoreng saham. Apa kita akan mengikuti triknya bandar? Kalau kita sih dalam bisnis saham itu nggak mau bertele-tele sampai tahan berapa lama untuk saham-saham yang kurang berfundamental baik, jadi sesuatu saham yang kurang menggoda. Nah, cukup kita mau melakukan itu pada waktu ring tertentu itu ketika saham mulai naik. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Seperti hari ini kita mulai lakukan di doit, bagaimana mengikuti. Dan yang langkah yang ketiga, bandar ketika sudah memiliki barang, sudah akumulasinya hampir 80%-an, dia mulai melakukan untuk mengadjust atau melakukan penggelembungan volume. Maksudnya apa? Melakukan penggelembungan volume di titik resisten pertama. Itu artinya untuk menarik perhatian bahwa saham ini akan breakout atau tidak. Nah, breakout atau tidak itu cenderungnya semuanya sesuai dengan kemauan sang bandar. Sebenarnya harga ini sudah jadi sebelum pasar buka, sudah harga ini sudah jadi sebelum bandar melakukan akumulasi, karena titik-titik itu sudah ditentukan berapa yang ia inginkan nanti untung ketika mendistribusikan dalam proses partisipasi pertama dan kemudian partisipasi kedua, lalu dia disertai dengan distribusi. Itu yang akan kita lakukan, yang bandar lakukan. Nah, kita ikuti saja bagaimana cara membeli. Kalau saham yang kita bahas kali ini adalah sebenarnya saham doit. Nah, dalam doit teman-teman tadi pagi juga telah melakukan scalping santai saja, karena memang hari ini tadi ada ulasan kelas, jadi sibuk. Tadi analisanya kurang. Analisa adalah yang saham yang dari kemarinnya kenaikannya nggak seberapa dan memang ada mendadak di doit, harus kita ikuti karena kita prinsipnya trader, kerjanya berdasarkan sentimen dan kondisi di pasar. Kita bisa cuan cepat, kita ambil buy dan kita lalu sell lagi. Lalu untuk besoknya bagaimana? Maka kita ikuti keterangan sebagai berikut. Jika kita cermati data kesennya sampai akhir Juni itu retailnya totalnya ada 3,4 miliar saham, kemudian di asingnya 5 miliar saham. Nah, kemudian terlihat ini yang sangat mencolok sekali lain-lainnya itu, yaitu sekuritas ataupun asing yang biasa dipakai untuk baju sang bandar, yaitu dia punya doit 3,3 miliar saham. Lalu untuk lain-lain seperti itu, individualnya juga banyak, lokalnya ini terlalu berani nih, punya 2,7 miliar saham. Kemudian asing hanya 13 juta saja. Untuk yang lain seperti asuransi, perusahaan, dana pensiun, reksadana, dan perusahaan dan yayasan bisa dilihat pada grafik di atas. Nah, kuncinya ini bukan itu, adalah kuncinya dalam hal ini adalah masalah momentum, karena bisnis saham ini soal momentum. Apa yang menjadi momentum? Memang kesan laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2020 ini tidak terlalu menggoda. Pendapatannya neto turun sekitar 9,39% year on year menjadi 193 juta dolar. Nah, kemudian begitu pula tentang kerugian bersihnya. Nah, kerugian bersihnya itu sebanyak 22,8 juta dolar. Nah,
di bila dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 masih mempunyai laba bersih 1,9 juta dolar. Nah, karena hasil kinerja operasional rendah dan karena adanya efek dari pandemi kepanikan pasar itu, maka memang benar support di Doit itu di 80-an dua itu. Nah, untuk melihat kinerja selanjutnya adalah di volume batu baranya memang ya turun tipis sebenarnya 1%-an, tapi karena harga batu bara turun ya otomatis laba bersih yang didapatkan anjlok drastis. Nah, kemudian kita lihat realisasi volume pengupasan lapisan batuan penutup atau kalau orang teman-teman di pertambangan ngomongnya overburden removal atau OB. Nah, itu juga turun 9%-an menjadi 32 juta bank kubik meter atau BCM. Nah, itulah yang mendasari turun, dan yang mendasari dipucu untuk digoreng adalah dengan momentum izin tentang izin pembaruan izin batu bara itu. Begitu pula sebenarnya dalam Doit ini kerugiannya dari krus itu sekitar 18%. Itu kerugian anorganik, artinya sebenarnya bukan kerugian dari laba dari rugi usahanya. Nah, lalu apalagi yang sebenarnya untuk dasar menggoreng. Nah, optimal dia dalam kuartal selanjutnya, kuartal 3 dan 4 karena 2 selesai itu dengan optimasi kinerjanya. Nanti ada berapa strategi dari manajemen itu, statement itu yang membuat batubara ini bisa digoreng pada momentum yang tepat. Jadi menggoreng saham tepat harganya sudah disupport, momentumnya ada. Nah, kemudian dipacu oleh broker-broker yang sebagai market makernya. Untuk teman-teman yang sudah mentalnya setidaknya juga memperhatikan tentang IPS, ROE, ROA dan net profitnya, atau kita ngomong net profit marginnya juga nggak apa-apa. Itu adalah salah satu untuk memutuskan kita membeli suatu saham, meskipun masih ada variabel lain seperti misalnya bandarmologi, retailmologi dan foreign flow-nya. Nah, untuk lebih detailnya harga Doit kita beli adalah harga. Nah, karena video ini adalah trik memanfaatkan bandar ketika menggoreng saham, ketika kita berperilaku sebagai retail, maka ketika harga dan volume kemarin memenuhi di titik resisten terdekat atau akan breakout yaitu di 165 sampai 170, itulah teman-teman semua itu HK. Nah, lalu menjualnya kemarin sudah pada dan di 184 dan 200, itu mereka yang scalping. Kemudian teman-teman yang belum memiliki posisi, bagaimana Mbah jika yang sudah di 184 itu TSL dan 1 sudah usai, 200 sel dan 2 sudah usai, dan memang TSL yang ketiga belum terjadi yaitu di 215 itu. Kemudian kalau yang belum punya silakan HK di antara 200 sampai antri di 200 sampai 210. Kalau tidak dapat HK ya, kalau tidak dapat HK. Kemudian teman-teman yang kemarin menyisakan TSL ketiga belum laku di 215, silakan pasang sesuai dengan indikator yang telah dipelajari di Trik Cuan Academy. Kemudian tes sel santai ke-1 ada di 2400, sel santai ke-2 ada di 260, sel santai ketiga ada di 294. Kemudian kita memiliki target swing trade ke-1 di 320 dan target sell untuk swing trade kedua 366. Kalau kita cermati volume transaksi
30 harian terakhir ini, maka memang terjadi penggelembungan volume di kemarin, yaitu sekitar 4,7 miliaran. Artinya volume itu naik 20 kali lipat dari hari sebelumnya. Memang tanggal 3 Juli ada penggelembungan volume dan pada ring harga tertingginya itu 156 dengan terendah 142. Itu menunjukkan bagaimana dia menarik perhatian suatu retail supaya matanya tertuju di situ. Tetapi setiap retail yang ikut lotnya terlalu gede harga biasanya diturunkan sebentar sampai dia nggak tahan dan terjadi akhirnya sesuai dengan news yang dibikin itu untuk mendorong. Jadi untuk mengkatalis itu news, begitu pula juga action dari broker-broker yang berkepentingan dalam hal penggorengan saham ini. Nah, kalau kita lihat transaksinya, siapa sih sebenarnya yang mendorong ke atas itu sebenarnya kata kuncinya ada di MG. Nah, di MG ini sebenarnya ada pula MG, CC dan JP. Ini memang kelihatannya dipakai, jadi CC dan JP ini bercampur dengan retail, jadi antara bandar dan retail bercampur. Nah, sebenarnya yang jualan itu adalah bajunya hampir sang bandar semua, tapi konsepnya ini dia ingin distribusi menunjukkan seolah-olah itu distribusi tapi harganya dianggap up, artinya untuk distribusi untuk naik. Nah, lalu siapa yang dipakai bandar itu adalah IFCP, GR, GAAK itu adalah yang biasa dipakai secara bandarmologi. Lalu kita lihat lagi dari data foreign flow-nya. Kalau saham kecil ini kalau kita menggunakan foreign flow juga kurang cocok. Kalau kita lihat foreign outflow-nya di 859 ribuan itu foreign melakukan jual. Nah, lalu kesimpulan apa Mbah? Caranya adalah sesudah sikap kita sesudah di-share di bagaimana spekulasi buy dan sell santai dan swing tadi di atas di depan kita sudah share. Sekian saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.